Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bersujud terlebih dahulu. Bab 7. Pagoda kecil berkata dengan serius, "Kamu harus menanggungnya sendiri. Aku tidak bisa menanggungnya." Sanderye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia melihat ke arah Vindasi yang masih sedikit waspada. Ekspresinya rumit. Hati nurani. Membunuh Vindasi bisa memastikan tidak akan ada masalah di masa depan. Namun ini akan bertentangan dengan hati nuraninya. Karena sebelumnya, Vindasi tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadapnya atau terhadap Grace Nalan. Bahkan memberi mereka 2 buah api spiritual. Sekarang, jika dia membunuh pihak lawan, hanya karena takut identitasnya sebagai kultivator pedang terbongkar, dirinya akan menjadi apa? Sanderye tidak dapat melakukan hal seperti itu. Setiap orang harus memiliki batasan. Jika tidak ada batasan, apa bedanya dengan binatang? Pagoda kecil juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Sanderye mengeluarkan cincin penyimpanan dan berjalan ke depan Grace Nalan. Grace Nalan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sanderye memberikan cincin penyimpanan itu padanya. Grace Nalan tidak mau menerimanya. Sanderye berkata pelan, "Tanyakan saja, aku akan menjawab semuanya." Grace Nalan menatap Sanderye. "Kamu adalah seorang kultivator pedang." Sanderye mengangguk. Grace Nalan diam sejenak, kemudian berkata, "Apakah kamu memiliki pengalaman istimewa?" Sanderye mengangguk. Grace Nalan mengangguk. "Ternyata akulah yang sudah berharap terlalu banyak." Sanderye menggelengkan kepala. "Kenapa kamu berbicara seperti itu?" Grace Nalan menatap Sanderye. Lalu Sanderye berkata dengan serius, "Apakah antara pria dan wanita tidak bisa ada perasaan yang murni? Tanpa memperhatikan status, latar belakang, atau kekayaan?" Grace Nalan tersenyum tipis. "Jadi apa yang kamu suka dariku?" Sander menjawab dengan serius. "Cantik." Senyuman di sudut bibir Grace Nalan semakin lebar. Sanderye tersenyum dan meletakkan cincin penyimpanan itu di tangan Grace Nalan. "Ini sudah seharusnya menjadi milikmu." Grace Nalan tidak menolak. Ia menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Seolah teringat sesuatu, dia melihat kedua mayat di kejauhan. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sanderye diam. 2 jenius dari keluarga besar tewas di sini. Ini adalah masalah besar. Pada saat ini, Vindasi tiba-tiba berkata, "Aku bisa bersaksi dan mengatakan bahwa mereka tewas di tangan monster di sini." Sanderye dan Grace Nalan menatap Vindasi. Dan Vindasi berkata dengan serius, "Jika aku bersaksi, kedua keluarga besar tidak akan memiliki alasan untuk menargetkan kalian. Namun, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Aku bisa bergantung pada keluarga Si. Ini bukan masalah besar bagiku." Sedangkan Nona Grace juga memiliki guru Fei yang akan membantunya. Dia juga akan baik-baik saja. Setelah selesai bicara, dia melihat Sanderye. "Kamu pasti akan memiliki masalah." Sanderye tetap diam. "Ini adalah masalah besar." Vindasi lanjut berkata, "Kamu memiliki 2 pilihan. Pertama, kamu adalah kultivator pedang. Pasti ada kekuatan misterius atau master di belakangmu. Jika mereka bersedia membantumu, kamu seharusnya tidak akan menghadapi masalah besar." Sanderye segera bertanya dalam hati, "Tuan Pagoda, apakah kamu takut pada 2 keluarga besar negara N ini?" Pagoda kecil berkata, "Tentu saja. Sangat takut." Raut wajah Sanderye menjadi serius. "Aku pikir kamu sangat hebat. Kamu juga takut?" Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Bagaimanapun aku sedang terluka." Sanderye mendesah pelan, lalu menatap Vindasi. "Katakanlah pilihan kedua." Vindasi berkata dengan serius, "Bergabung dengan Akademi Guanxuan, maka kamu akan mendapat perlindungan dari Akademi." Akademi Guanxuan. Sanderye tetap diam. Vindasi berkata, "Jika kamu ingin masuk ke Akademi Guanxuan, itu pasti hal yang mudah. Tapi masuk sebagai siswa biasa tidak akan cukup.
Kamu harus mencari seseorang sekelas Guru Fei untuk mendukungmu. Hanya orang sekelas itu, yang tidak akan takut pada keluarga Nan dan keluarga Zheng. Sander Ye mengangguk pelan. Aku mengerti. Findasi melihat Sander Ye dengan ekspresi yang rumit. Dia tak pernah menyangka bahwa orang yang selalu rendah hati ini adalah seorang kultivator pedang, dan bahkan menguasai teknik pedang terbang yang legendaris. Mengerikan, dia benar-benar sudah salah menilai. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, apakah kita akan lanjut masuk ke dalam? Kedua wanita itu menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, di sini tidak hanya ada sumber energi spiritual, melainkan ada sumber energi bumi juga. Jika kita melanjutkan perjalanan, yang kita dapatkan seharusnya bisa lebih banyak. Kedua wanita itu saling bertatapan. Keduanya tergoda. Sander Ye berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, mereka berhasil mengumpulkan banyak kristal spiritual ungu yang semuanya berkualitas tinggi. Selain itu, ketiganya juga berhasil mendapatkan banyak kristal spiritual emas. Mereka mendapatkan banyak hasil. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua wanita di sisinya, kalian berdua ikuti aku dari belakang. Mereka berdua melihat Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, tempat ini terlalu sunyi. Aku merasa mungkin ada bahaya. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang Hangdao miliknya dan berjalan di depan. Grace Nalan melirik Sander Ye, tersenyum tipis dan mengikutinya dari belakang. Findasi juga melihat sekilas ke Sander Ye, tapi dia tetap diam dan segera mengikuti mereka. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia menusuk tanah dengan pedangnya, lalu menariknya dengan keras. Kerak, tanah terbelah, dan di dalam retakan itu, Sander Ye melihat aliran sungai putih. Sepanjang beberapa puluh meter, melihat pemandangan ini, ketiganya sangat terkejut. Sumber energi spiritual terbaik. Jangan remehkan sungai putih kecil ini. Ini adalah sumber energi spiritual terbaik yang akan membuat Akademi Guanxuan terkejut. Sander Ye berkata, bagaimana kita akan membaginya? Kedua wanita itu saling pandang. Kemudian melihat Sander Ye. Sander Ye berkata, ini sulit untuk dibagi. Jika kita menjualnya, kita akan mendapat masalah besar. Jika kita menukarnya dengan uang, kita semua tidak memiliki terlalu banyak kristal spiritual ungu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kedua wanita itu. Bagaimana kalau kalian pikirkan cara untuk mengatasi ini? Findasi berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan sumber energi spiritual ini tetap di sini. Bagi kalian, itu akan membawa malapetaka, karena jika keluarga kalian memiliki sumber energi spiritual ini, maka hal itu akan mendatangkan bencana besar. Jika kalian bersedia memberikannya padaku, aku akan memberikan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang ada padaku, serta 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi dari keluargaku secara gratis. Teknik kultivasi tingkat bumi. Sander Ye dan Grace Nalan bertukar pandang, dan Grace Nalan tersenyum tipis. Terserah kamu. Saat ini, Grace Nalan kebetulan sedang melatih teknik kultivasi tingkat bumi. Karena dia adalah murid langsung dari Guru Fei. Sander Ye merasa sedikit tertarik. Harga dari sumber energi spiritual ini jelas jauh melebihi 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi. Tetapi dia tidak dapat menggunakannya untuk keluarga Ye. Seperti yang dikatakan Findasi, jika keluarga Ye memiliki sumber energi spiritual unggul seperti ini, maka mereka akan terancam punah keesokan harinya. Sedangkan 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi akan sangat berguna bagi keluarga Ye. Teknik kultivasi terbagi menjadi tingkat human, tingkat spiritual, tingkat raja, tingkat bumi, tingkat langit, tingkat suci, tingkat ilahi. Teknik kultivasi tingkat bumi seperti ini
Bahkan di Akademi Guanxuan pun dianggap sangat berharga. Jika keluarga Ye memiliki teknik kultivasi tingkat bumi seperti ini, maka itu akan memberikan keuntungan besar untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan keluarga Ye. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang dimiliki Vindasi. Sander Ye memandang Vindasi. Nona Vinda, aku setuju memberikan sumber energi spiritual ini kepadamu. Namun aku punya satu permintaan, yaitu jika ada sumber energi spiritual lain di masa depan, itu akan menjadi milik kami. Vindasi mengangguk, baiklah. Jika dia bisa membawa pulang sumber energi spiritual unggul seperti itu, keluarga Si pasti akan sangat senang. Sander Ye langsung meletakkan sumber energi spiritual tersebut ke dalam cincin penyimpanan dan kemudian memberikannya kepada Vindasi. Vindasi segera menerima cincin penyimpanan itu, lalu mengeluarkan 3 gulungan tua berwarna hitam, dan memberikannya kepada Sander Ye. Sementara itu, dia juga memberikan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang dimilikinya kepada Sander Ye. Sander Ye juga tidak sungkan-sungkan. Ia menerima semuanya, lalu membagikan separuhnya kepada Grace Nalan. Kemudian, ketiga orang itu saling pandang dan tersenyum dengan puas. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Namun, selanjutnya, yang mereka temukan semuanya kristal emas. Selain itu, semakin dalam semakin banyak. Pada akhirnya, Sander Ye menyadari bahwa jumlah kristal emas semakin meningkat. Jadi dia berinisiatif memberikan 1000 kristal emas kepada Vindasi. Ini untukmu. Vindasi melihat Sander Ye. Sebelumnya sudah kubilang, semua benda yang ditemukan selanjutnya, aku tidak akan menginginkannya. Sander Ye tersenyum. Aku juga tak menyangka semakin dalam kita masuk, yang didapatkan akan begitu banyak. Kamu simpan saja, anggap saja untuk menjalin hubungan baik. Menjalin hubungan baik. Vindasi menatap Sander Ye sejenak, lalu menerima kristal emas tersebut. Grace Nalan melihat Vindasi, kemudian melihat Sander Ye, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga lanjut masuk ke kedalaman. Dan setelah sekitar 15 menit berjalan, Sander Ye yang memimpin tiba-tiba berhenti. Dia mengayunkan pedangnya dan membelah tanah di bawahnya. Dari celah yang terbuka, dia melihat ke bawah. Di kedalaman beberapa puluh meter, ada sungai berwarna emas sepanjang beberapa puluh meter. Sumber spiritual bumi. Mereka bertiga terkejut. Benar-benar ada sumber spiritual bumi. Dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Raut wajah mereka bertiga menjadi sangat serius. Sander Ye dengan cepat menarik Grace Nalan ke belakangnya. Ekspresinya penuh kewaspadaan. Dan di depan mata mereka bertiga, seekor monster perlahan muncul. Monster itu memiliki bentuk anjing. Memiliki 2 tanduk, dan seluruh tubuhnya penuh dengan sisik tebal yang berkilauan. Ekornya seperti pisau kuno yang tajam dan menakutkan. Ketika melihat monster itu, raut wajah ketiganya tiba-tiba menjadi sangat serius. Monster itu memandang mereka bertiga. Boom! Dalam sekejap, ketiganya merasa seperti tersambar petir dan ketujuh indera mereka berdarah. Sander Ye berkata dengan terkejut, Kamu adalah monster tingkat raja." Monster itu melirik Sander Ye dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tingkat raja, apa-apaan itu? Aku berada di tingkat kaisar." Tingkat kaisar. Ketika mendengar ini, wajah Sander Ye dan yang lainnya langsung memucat. Tingkatan monster berbeda dari tingkatan manusia. Monster dibagi menjadi tingkat 1 hingga 9. Setelah tingkat 9 adalah tingkat spiritual. Kemudian tingkat raja, tingkat bumi, tingkat langit, dan tingkat kaisar. Monster tingkat raja adalah yang paling kuat di seluruh negara N. Namun makhluk di depan mereka adalah tingkat kaisar. Tingkat kaisar. Pikiran Sander Ye kosong seketika. Vindasi juga tampak putus asa. Tamatlah. Ini akan sepenuhnya tamat.
Sander Ye berkata dengan gemetar dalam hati. Tuan Pagoda, bukankah kamu bilang tidak akan ada bahaya? Pagoda kecil berkata, ya. Sander Ye berkata dengan gemetar. Makhluk ini berada di tingkat kaisar. Tingkat kaisar. Apakah menurutmu ini tidak berbahaya? Hah? Pagoda kecil berkata, ya oh. Berbahaya? Sangat berbahaya. Sander Ye, saat ini, Sander Ye benar-benar tak berdaya. Ternyata pagoda kecil ini tidak terlalu dapat diandalkan. Wajah Grace Nalan dan Vindasi juga pucat. Mereka tak pernah menyangka akan bertemu dengan monster tingkat kaisar di sini. Tingkat kaisar, itu adalah makhluk yang hanya ada dalam legenda kuno. Saat ini, yang diketahui orang-orang di seluruh negara N, monster terkuat berada di tingkat raja. Namun di tempat ini muncul monster tingkat kaisar. Ini seperti seekor naga yang muncul di sebuah sungai kecil. Sangat luar biasa dan di luar dugaan. Pada saat ini, monster itu dengan dingin melihat mereka bertiga. Sekelompok semut juga berani menggangguku tidur. Setelah selesai bicara, monster itu membuka mulutnya dan bersiap untuk menelan ketiga orang itu. Namun pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menarik Grace Nalan ke belakangnya dan mengeluarkan pedang Hangdao. Menyerah begitu saja, itu bukan gaya hidupnya. Bahkan jika peluang kemenangan sangat kecil, dia akan berjuang sampai mati. Dan saat Sander Ye hendak menyerang, monster itu tiba-tiba terlihat sangat ketakutan. Seolah melihat hantu, monster itu langsung melompat dengan terkejut. Gila, 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 ah! Kamu, bagaimana bisa memiliki pedang ini? Sialan, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki pedang ini? Sambil berkata demikian, dalam pandangan terkejut ketiga orang tersebut, monster itu mendekati Sander Ye dengan tubuh gemetar. Anak muda, semua ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aku tidak tahu kamu adalah orangnya. Biarkan aku bersujud padamu terlebih dahulu. Kemudian, monster itu langsung berlutut. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Bab 8. Zaman telah berubah. Sander Ye dan dua orang lainnya terkejut. Monster tingkat kaisar berlutut. Ketiga orang itu tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Sander Ye melihat pedang Hangdao yang ada di tangannya. Setelah sejenak diam, dia berkata dalam hati, Tuan Pagoda, apakah kamu mengenal monster ini? Setelah beberapa saat hening, pagoda kecil berkata, kenal. Mendengar ini, Sander Ye segera mengeluarkan pagoda kecil. Melihat pagoda kecil, monster itu tercengang, ini. Sander Ye melihat monster itu dan berkata dengan pelan. Senior mengenal Tuan Pagoda. Tenggorokan monster itu bergelung. Lalu berkata, Pagoda kecil. Pagoda kecil dengan tenang berkata, Kaisar anjing, mengapa kamu menjadi begitu gentar? Suara itu hanya bisa didengar oleh Kaisar anjing. Ekspresi Kaisar anjing seketika menjadi sangat tidak enak dipandang. Ternyata benar-benar kamu. Pagoda kecil dengan lembut berkata, tak disangka akan bertemu di sini. Kaisar anjing berkata dengan berat hati. Pagoda kecil, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau waktu itu aku tidak segera kabur, aku pasti sudah mati. Pagoda kecil diam sejenak, lalu berkata, ceritanya panjang. Kaisar anjing meragu sejenak, lalu melihat ke Sander Ye. Dia, Tuan Muda Ye. Pagoda kecil berkata, ya. Ekspresi Kaisar anjing tampak rumit. Ketika ia menatap Sander Ye lagi, tatapannya menjadi lebih lembut. Pagoda kecil berkata, apakah kamu selalu bersembunyi di sini? Kaisar anjing berkata, ya. Pagoda kecil berkata, apakah kamu bersiap untuk pergi? Kaisar anjing sedikit mengangguk. Bersiap untuk pergi ke alam semesta Guanxuan. Karena aku merasakan panggilan dari ketua akademi. Ya, setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu mau pergi bersama? Pagoda kecil berkata, tidak bisa. Kaisar anjing tidak mengerti. Mengapa? Pagoda kecil berkata dengan tegas.
Dia memiliki identitas khusus. Saat ini tidak bisa pergi ke alam semesta Guanxuan. Kaisar Anjing melihat pedang Hangdao yang dipegang oleh Sander Ye. Lalu berkata, dia adalah penerusnya. Pagoda kecil berkata, iya. Kaisar Anjing diam. Pagoda kecil berkata, kamu pergilah. Kaisar Anjing meragu sejenak. Lalu melihat Sander Ye, dia tersenyum. Lalu membuka telapak tangannya. Dan sebuah kotak kecil mengambang perlahan di depan Sander Ye. Nah, ini adalah inti jiwa monster yang aku dapatkan setelah membunuh beberapa monster dulu. Untukmu. Mendengar itu, Sander Ye terkejut sejenak, lalu segera berkata, terima kasih. Senior, Kaisar Anjing sedikit tersenyum. Kita akan bertemu lagi. Setelah selesai bicara, dia tiba-tiba melompat, menerobos seluruh gua, lalu berubah menjadi cahaya samar menuju ke angkasa luar. Kemudian menghilang di ujung langit bintang. Dan seluruh negara N gempar monster tingkat kaisar dalam sekejap mata. Banyak tokoh besar melihat ke arah gunung selatan. Mereka sangat terkejut. Di dalam gua, Sander Ye segera menyimpan sumber spiritual bumi itu. Lalu melihat ke Vindasi. Dan Vindasi berkata dengan suara berat, kemunculan monster tingkat kaisar akan menarik banyak master ke sini. Bahkan master dari wilayah utara dan tengah juga akan datang. Kalian harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, aku akan pergi untuk menarik perhatian mereka. Kamu dan Nona Grace harus memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sampai bertemu lagi. Setelah berkata begitu, dia langsung terbang ke udara dan menuju puncak. Sementara Sander Ye membawa Grace Nalan kembali melalui rute datang. Keduanya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di mulut gua. Dan saat ini, para master yang berada di mulut gua sudah dibawa pergi oleh Vindasi. Kemudian Sander Ye bergegas membawa Grace Nalan pergi. Ketika mereka kembali ke kota Huanggu, aura kuat terus melintas di atas kepala mereka. Dan arah para master itu adalah Gunung Selatan. Tempat monster tingkat kaisar muncul. Raut wajah Sander Ye sangat serius. Keberadaan monster tingkat kaisar di tempat ini sangat tidak biasa. Pasti akan ada banyak master yang datang untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Huanggu. Di gerbang kota, Sander Ye mengeluarkan kotak yang diberikan oleh Kaisar Anjing. Dalam kotak itu terdapat 6 inti jiwa monster. Satu di antaranya adalah inti jiwa monster tingkat kaisar. Yang lainnya adalah inti jiwa monster tingkat langit. Harta karun luar biasa. Melihat adegan ini, raut wajah Sander Ye berubah. Inti jiwa monster tingkat kaisar. Jika tersebar, benda ini pasti akan membuat orang menjadi gila. Inti jiwa ini adalah barang suci bagi beberapa monster. Karena dapat memberikan peningkatan besar dengan menelan inti jiwa pada tingkat sama. Selain itu, inti jiwa semacam ini juga berisi energi yang sangat kuat. Memiliki manfaat besar bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa nilai dari beberapa inti jiwa ini tidak kalah dari sumber spiritual bumi. Grace Nalan melihat inti-inti jiwa itu, dan mata indahnya juga menunjukkan keterkejutan. Sungguh mengesankan. Pada saat ini, Sander Ye mengeluarkan 3 inti jiwa monster tingkat langit, dan meletakkannya di tangan Grace Nalan. Ini untukmu. Grace Nalan kaget. Sander Ye berkata dengan serius. Aku harus kembali ke keluarga Ye terlebih dahulu. Grace, kita akan bertemu lagi. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Namun dia dihentikan oleh Grace Nalan. Sander Ye berbalik untuk melihat Grace Nalan. Dan Grace Nalan menatapnya. Ini adalah inti jiwa monster tingkat langit. Kamu memberikannya padaku. Sander Ye sedikit terkejut, lalu berkata, ada apa? Grace Nalan menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum. Dia mengerti maksudnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah pil. Itu adalah pil Hunyuan yang pernah diberikan oleh Grace Nalan. Sander Ye menatap Grace Nalan.
Jangankan 3 inti jiwa monster tingkat langit, 300, atau 3000, dalam hatiku. Mereka tidak sebanding dengan pil Hunyuan ini. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Grace Nalan menatap Sander Ye yang pergi dari kejauhan. Setelah beberapa saat, senyuman terharu muncul di wajahnya. Senyuman ini membuat langit dan bumi terasa tak berwarna. Sander Ye kembali ke kediaman keluarga Ye. Dan dia langsung mencari Irfan Ye. Di dalam ruangan, hanya ada 2 orang. Melihat Sander Ye, Irfan Ye juga merasa lega. Ketika mengetahui bahwa monster tingkat kaisar muncul di Gunung Selatan, dia benar-benar terkejut. Itu adalah monster tingkat kaisar. Ini tidak bisa dianggap sepele. Muncul tokoh besar di tempat kecil seperti ini. Ketika keterkejutan berlalu, kekhawatiran datang. Karena Sander Ye berada di Gunung Selatan. Sekarang, melihat Sander Ye kembali, ia akhirnya merasa lega. Sander Ye meletakkan 2 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi di depan Irfan Ye. Ketua, 2 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi ini untukmu. Pilihlah yang cocok untukmu berlatih. Dan setelah kamu mencapai tingkat sempurna, kamu bisa mewariskannya kepada anggota keluarga Ye. Ketika melihat 2 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi ini, Irfan Ye langsung tercengang. Kemudian, Sander Ye juga mengeluarkan 1 cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Irfan Ye. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada 1000 kristal emas dan 5000 kristal ungu berkualitas tinggi. Kamu bisa membaginya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Irfan Ye tiba-tiba berkata dengan gemetar, Sander Ye menghentikan langkahnya. Ketua, jangan perlihatkan gulungan teknik kultivasi dan kristal emas ini kepada siapapun. Jika tidak, akan membawa bencana besar bagi keluarga Ye. Setelah berkata begitu, dia pergi. Di dalam aula, Irfan Ye melihat 2 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi dan cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, dia menggeleng sambil tersenyum. Anak ini. Setelah Sander Ye meninggalkan aula besar, dia pergi langsung ke halaman belakang tempat Rizal Ye berada. Begitu dia sampai di sana, dia melihat Rizal Ye. Melihat Sander Ye, Rizal Ye sedikit terkejut, lalu memberi hormat, Kak Sander. Sander Ye membuka tangannya. Sisa gulungan teknik kultivasi tingkat bumi melayang ke depan Rizal Ye. Ini untukmu. Rizal Ye agak kaget. Dia membukanya dan pada saat berikutnya, raut wajahnya berubah drastis. Kak Sander, ini. Sander Ye berkata, berlatihlah dengan baik. Keluarga Ye membutuhkanku dan membutuhkanmu juga. Setelah berkata begitu, dia pergi. Di dalam halaman, Rizal Ye memandang gulungan teknik kultivasi tingkat bumi di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menggeleng sambil tersenyum. Guru. Saat ini, suara tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Anak ini bukan sembarang orang. Suatu hari nanti, dia akan menguasai dunia. Rizal Ye tersenyum masam. Suara itu lanjut berkata, aku tahu kamu juga ingin membawa keluarga Ye ke puncak. Dan dia juga memiliki impian yang sama. Jadi, mengapa kamu tidak bekerja sama dengannya? Rizal Ye tetap diam. Suara itu berkata lagi, aku tahu kamu tidak ingin tertinggal. Tetapi jika kemampuanmu tidak sebanding dengan orang lain, kamu harus tegas mengakui kekalahan. Jangan biarkan iri hati merusakmu, agar tidak menyesatkan diri sendiri. Mengerti? Rizal Ye berkata dengan tegas. Aku mengerti. Sander Ye tiba di bukit belakang kediaman keluarga Ye. Dia duduk di tanah, lalu mengeluarkan pagoda kecil. Sander Ye menatap pagoda kecil. Tuan Pagoda, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Pagoda kecil tetap diam. Sander Ye sedikit mengerutkan kening. Pagoda kecil berkata dengan serius. Kamu berada dalam bahaya. Sander Ye terkejut. Pagoda kecil lanjut berkata, kamu pikir monster itu akan memberikan manfaat kepadamu? Begitu menunjukkan sikap baik padamu.
Kamu langsung berseri-seri. Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, apa maksudmu? Pagoda kecil mendesah, nak. Kamu sangat berbahaya sekarang. Karena meskipun monster itu menunjukkan sikap baik padamu, itu juga berarti bahwa keberadaanmu mungkin akan ketahuan. Jika mereka menemukanmu, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Sander Ye berkata dengan serius. Bagaimana dengan ibuku? Pagoda kecil tetap diam. Sander Ye mengerutkan kening. Dia dicelakai. Pagoda kecil berkata, tidak. Ibumu mungkin telah ditahan. Ditahan. Sander Ye mengernyitkan kening. Pagoda kecil lanjut mengelabuinya. Intinya, kamu harus berlatih lebih keras. Jika tidak, begitu mereka menemukanmu, itu akan sangat berbahaya. Jadi, kamu harus menjadi lebih kuat daripada mereka sebelum mereka menemukanmu. Bahkan lebih kuat dari monster itu. Hanya dengan begitu kamu dapat melawan mereka di masa depan. Sander Ye mengerutkan kening. Bagaimana dengan ayahku? Apakah dia tidak peduli? Pagoda kecil berkata, ayahmu adalah seorang pria yang mengandalkan istri. Sander Ye, pagoda kecil dengan suara rendah berkata, situasimu sangat buruk sekarang. Bukan hanya kamu, tetapi keluarga Ye juga. Jika mereka menemukanmu, kamu dan keluarga Ye akan berakhir. Kekuatan mereka jauh di luar bayanganmu. Monster tingkat kaisar itu sudah cukup kuat, bukan? Namun aku beritahu kamu, di mata mereka, dia adalah semut. Semut. Mata Sander Ye perlahan-lahan tertutup. Dia merasa bebannya sangat besar. Monster tingkat kaisar hampir membunuh mereka hanya dengan satu tatapan. Dan dalam pandangan orang-orang itu, dia hanyalah semut. Benar-benar di atas langit masih ada langit. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Pagoda, sekarang apakah aku bisa memasuki pagodamu untuk berlatih? Pagoda kecil menjawab, aku masih belum dapat membuka dunia ini untukmu. Sander Ye bertanya lagi, aku memiliki kristal ungu dan kristal emas. Pagoda kecil menjawab, tidak bisa. Kristal ungu dan kristal emas ini juga tidak akan terlalu membantuku. Lebih baik kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sander Ye sedikit terkejut. Kristal ungu dan kristal emas ini tidak berguna bagimu. Pagoda kecil menjelaskan, ya, lukaku sangat parah. Dan aku juga kehilangan beberapa kemampuan. Sander Ye bertanya, apakah mereka yang melukaimu? Pagoda kecil menjawab, ya. Sander Ye berkata, sungguh malang dirimu, pagoda kecil. Beberapa saat kemudian, Sander Ye duduk bersila di tanah dan mulai berusaha menembus ranah Wanfa. Pengalaman bertemu dengan orang, seperti Denny Zheng dan Siska Nan sebelumnya, membuatnya menyadari suatu hal, orang dari keluarga bangsawan sangat arogan. Semakin besar kekuatan mereka, mereka akan semakin arogan. Di mata mereka, siapapun yang lebih lemah dari mereka bisa sembarangan dihancurkan. Logika, di hadapan kekuatan, logika terasa begitu tak berdaya. Dan keluarganya mungkin lebih menjadi-jadi. Tentu saja, dia masih tidak terlalu mengerti ayahnya. Bagaimana mungkin seorang pria bergantung pada istrinya? Seseorang, di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak takut terjadi masalah? Pagoda kecil menjawab dengan tenang. Kalau tidak, apa yang harus aku lakukan? Memberitahu dia semua kebenaran. Apakah kamu tidak khawatir dia akan menjadi seperti ayahnya? Berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Ah, zaman telah berubah. Trik semacam itu tidak bisa dipakai lagi. Suara itu diam. Pagoda kecil lanjut berkata, anak ini benar-benar lumayan. Jadi jangan melatihnya terlalu keras. Suara misterius itu mendesah dengan suara pelan. Saat ini, Sander Ye yang sedang bermeditasi tiba-tiba mengangkat kepala. Langit terbelah, dan seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Wanita itu tampak berusia 20-an tahun. Mengenakan gaun panjang warna awan. Dengan rambut panjang terurai. Wajahnya sangat cantik dengan fitur yang sempurna.
Dia memegang kipas lipat di tangan kanannya dan ada botol anggur di pinggangnya. Keseluruhan penampilannya cantik dengan sentuhan keanggunan. Sander Ye terdiam. Cantik, itu adalah kesan pertamanya. Namun, segera dia menjadi waspada. Kekuatan wanita ini tidak bisa diprediksi. Dia adalah salah satu lawan terkuat yang pernah dilihatnya. Selain monster tingkat kaisar itu, wanita itu menatap Sander Ye. "Apakah kamu Sander Ye?" Sander Ye mengangguk. "Siapa senior?" Wanita itu tersenyum. "Aku adalah Ella Fei, gurunya Grace." Sander Ye mengerjapkan matanya. "Apakah ada urusan?" Ella Fei menatap Sander Ye. "Aku tidak akan membuang-buang waktu. Aku datang mencarimu hanya untuk satu hal, yaitu agar kamu membatalkan pertunangan dengan Grace. Dia akan segera mencapai ranah Zenfa. Dan dengan tubuh khususnya, dia akan segera mencapai ranah Shenying." Setelah mengatakan itu, dia mengambil botol anggur dan langsung meminumnya. Air anggur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dan pemandangan itu agak tidak pantas dilihat. Sander Ye tetap diam. Setelah minum, Ella Fei lanjut berkata, "Dapat dikatakan begitu dia mencapai ranah Shenying. Dia akan menjadi ketua siswa generasinya. Dan mewakili kami dalam ujian seni bela diri 10 tahun sekali di galaksi. Di sana, dia akan bertemu dengan lebih banyak orang yang luar biasa. Dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Pokoknya, dia akan menjadi semakin unggul." Sander Ye menatap Ella Fei tanpa berkata-kata. Ella Fei kembali mengambil minuman. Dan meminumnya dengan cepat. Kemudian berkata, "Aku adalah tipe orang yang sangat realistis dan berbicara sesuai kenyataan. Anak muda, kamu dan Grace bukan dari dunia yang sama. Jika kamu memaksakan diri untuk bersamanya, kamu akan menemukan bahwa masa depanmu akan sangat menyakitkan." Dia menatap Sander Ye dan lanjut berkata, "Dia masih muda sekarang dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi nanti, ketika perbedaan antara kalian berdua semakin besar, kamu akan menyadari bahwa kalau dua orang dari tingkat yang berbeda bersama, akan seberapa menderita dan putus asanya itu. Selain itu, jika kamu bersama dengannya kamu pasti akan mati. Karena selain bakatnya yang luar biasa, dia juga sangat cantik. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari Akademi Guanxuan yang mencoba mendekatinya? Mereka bukan hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat." Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka tangannya. Tes. Sebuah pedang tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya. Dan mendarat dengan stabil di telapak tangannya. Kemudian, energi pedang yang tajam mengelilingi Ella Fei. Ella Fei menatap pedang yang dipegang Sander Ye dengan saksama. Dia masih memegang erat botol anggur di tangan kanannya. Dengan sejumlah kecil minuman yang masih menetes dari sudut mulutnya. Menciptakan pemandangan yang agak tidak pantas. Setelah beberapa saat, Ella Fei melepaskan pegangannya pada botol anggur dan tersenyum. "Tuan muda Sander, jangan pedulikan apa yang aku katakan tadi. Dan izinkan aku mengatur ulang kata-kataku." Dia kemudian mendekati Sander Ye. Dengan tangan kanannya langsung meraih tangan Sander Ye. Matanya penuh dengan hasrat. "Jadilah muridku. Aku akan mengatur pernikahanmu dengan Grace. Siapapun yang berani menghalangi, aku akan menghancurkan mereka sendiri." Bersambung.